Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Ero dan kita siap bertani aja. Kali ini saya akan menemukan bagaimana cara memupuk yaitu alpukat pada umur 2 tahun atau 2 tahun kurang. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana kondisi tanaman alpukat. Ini saya sebutkan saja bahwa ini varietasnya alpukat kendil. Alpukat kendil ini sudah berumur 18 bulan. 18 bulan ini posturnya saja udah lebih dari 2,5 meter. Posturnya udah lebih dari 2,5 meter. Sekali lagi ini umurnya 18 bulan, berarti 1,5 tahun. Dan kita sebelum melakukan pemupukan, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang keadaan tanah dan waktu penanaman. Ini waktu penanaman kita lakukan dengan metode saya di sini adalah yaitu melakukan penanaman di atas tanah 20-30 cm. 20-30 cm seperti Bapak-bapak ketahui ini. Nah, dan saya tanam bibit alpukat kendil ini tingginya 40 cm. 40 cm. Berarti sekarang udah tingginya 2,5 meter, berarti udah naik selama 18 bulan itu 2,10 meter, ya 2,1 meter. Nah, tentang penanaman sebelumnya ini dilubang dulu 60x60, kemudian kasih pupuk kandang, lalu kita tanam di atas permukaan diratakan dan ditaruhkan bibit, kemudian diuruk atau disalir supaya tinggi. Maksud supaya tinggi adalah yang pertama menghindari supaya air itu tidak menggenang, karena alpukat itu tidak suka pada air yang menggenang. Kalau tergenang oleh air berarti sama aja kita akan membunuh. Nah ini. Yang kedua maksudnya supaya mudah dalam pemupukan. Mudah dalam pemupukan. Jadi kita tidak sulit-sulit untuk melobang. Kita tidak sulit-sulit untuk melobang, tinggal kita ditaruh aja atau diaur saja. Nah itu untuk penjelasan awal daripada sebelum pemupukan. Nah oke. Untuk selanjutnya saya akan memberikan pupuk NPK ini dengan komposisinya, yaitu komposisi NPK saya tidak akan menjelaskan atau menyebutkan nama merek dagangnya. Ini NPK yang mempunyai komposisi 16% N, 16% P, dan 16% K. Fungsi daripada N adalah tujuannya yaitu nitrogen atau pupuk urea ini di dalamnya untuk mempercepat pertumbuhan baik akar, batang, ranting maupun daun. Itu cara kerja N. Sekali lagi, cara kerja N adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang, ranting, dan daun serta pertunasan berikutnya. Serta untuk memberikan nutrisi-nutrisi yang komplit untuk menunjang mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu supaya kerjanya lebih cepat. Nah, serta pupuk NP nitrogen adalah akan mempercepat proses fotosintesis atau pembentukan klorofil manakala si daun ini dapat penyinaran dari matahari. Ini untuk kandungan atau untuk fungsi daripada N. Saya katakan sementara ini adalah berdasarkan hasil riset, hasil penelitian, hasil kajian para ahli. Dan berarti saya itu tidak berbicara hanya kata-kata pendapat saya sendiri. Saya tidak berbicara hanya berdasarkan kemauan sendiri, tapi saya berbicara dengan fakta dan berdasarkan hasil penelitian para ahli yang ada di negara kita ini. Baik, berikutnya yaitu fungsi daripada P. P atau fosfor memiliki fungsi yaitu untuk mempercepat, memperkaya sebagai support daripada kinerja akar supaya akar itu lebih kerja cepat. Supaya akar itu lebih cepat jauh, supaya akar itu lebih cepat besar, dan sekaligus mempercepat pertumbuhan batang, daun, dan ranting sampai ke pertunasan. Itu fungsi daripada P. Fungsi P atau fosfor yang kedua adalah untuk menetralkan tanah manakala tanah keadaannya masam, manakala tanah keadaannya itu kurang subur, maka dengan P, dengan fosfor
tanah itu akan dinetralkan, tanah itu akan disuburkan, jelas ini fungsinya akan menaikkan pH. Berikutnya adalah K. Unsur kalium atau pupuk yang dikenal oleh kita itu pupuk KCl memiliki fungsi yang sangat luar biasa. KCl K atau unsur K, kalium itu memiliki fungsi yang luar biasa. K akan memperkuat, akan mempercepat, dan akan berkesinambungan bekerja dengan P dan dengan N. Kalium akan bekerja cepat dan akan bekerja sama dengan nitrogen, dengan fosfor, sehingga N dan fosfor itu bekerjanya akan lebih cepat dan lebih luar biasa. Itu fungsi daripada K atau kalium. Kemudian pada tanaman sendiri, yaitu memiliki kegunaan, memiliki fungsi untuk menguatkan akar, supaya akar itu lebih tembus ke bawah dan ke samping, sehingga dia menjangkau jauh. Jelas dengan percepatan akar yang jauh, dengan akar yang dapat menembus bumi yang dalam, otomatis dia akan mendapatkan unsur hara yang banyak dan dia akan tahan kekeringan. Ini fungsi daripada K pada tanaman alpukat. Di akar, kemudian di pohon. Di pohon dia akan menguatkan. Kalium akan menguatkan pohon manakala ada terjangan angin dan sebagainya, dia akan lebih kuat, akar pokok akan lebih keras. Ini K. Untuk di daun, dia akan mempercepat proses kerja pembentukan daripada protein, memperkuat atau mempercepat menerima sinar matahari sehingga cepat membentuk klorofil atau hijau daun. Ini daripada unsur K. Saya tidak berbicara kepada buah karena ini belum berbuah. Insya Allah tahun ini berbuah. Insya Allah tahun ini berbuah. Ya sekitar 3-4 bulan itu akan berbuah. Nah, ini fungsi daripada pupuk NPK. Yang selanjutnya, berapa takaran atau berapa dosis yang diberikan untuk per pohon? Saya sebutkan antara 300 gram sampai 500 gram per pohon NPK yang mempunyai kadar NPK-nya yaitu 16. Dalam satu kali pemupukan. Kita berbicara satu kali pemupukan. Nah, pemupukan sekarang adalah saya ini menjelang, ini bulan November. Bulan November awal, sebenarnya ini masih awal musim hujan. Kenapa diberikan pada awal musim hujan? Karena sudah ada air. Kemudian setelah lama kemarau kita kasih suplai makanan-makanan yang bergizi untuk pertumbuhannya, maka direkomendasikan oleh para ahli, oleh para peneliti bahwa pemupukan dianjurkan pada awal musim hujan. Sekali lagi, dosisnya 300 gram sampai 500 gram atau 3 on atau setengah kilo per pohon. Dan cara menaburkannya kita berikan di ujung tajuk. Kita berikan di ujung tajuk. Ini kita berikan di ujung tajuk. Ada maksud dan tujuan, tidak sekedar kita memberikan, tapi ada maksud dan tujuannya itu antara lain yaitu kenapa diberikan tidak dekat pohon, kenapa diberikan tidak di bawah pohon atau dekat pohon. Kalau kita memberikan pupuk di bawah pohon, sama aja kita akan membunuh pohon, karena reaksi daripada kimia terutama N dan K ini reaksinya luar biasa. Dia akan busuk akarnya, dia akan busuk batangnya oleh reaksi-reaksi kimia atau reaksi pupuk. Oleh karena itu, kita memberikan pupuk pada tanaman keras atau tanaman buah-buahan, kita berikan di bawah tajuk. Ini saya kasih jarak sekitar 70 sampai 100 cm. Ini. Di sini akar sudah nyampe ke sini. Jadi kita tidak usah memberi pupuk di sini.
memberi pupuk di sini adalah salah. Bulu-bulu akar di sini sudah tidak ada, sudah sedikit. Berarti memberi pupuk harus di sekitar di bawah tajuk daripada tanaman, yaitu tanaman alpukat. Tanaman alpukat. Kemudian yang selanjutnya, karena tanaman ini sudah menjelang pembuahan, karena tanaman ini sudah menjelang pembungaan, dipastikan umur 2 tahun sudah berbuah. Berarti ini tidak kurang dari 15 bulan akan berbuah. Oleh karena itu kita komposisinya yang seimbang, N, P, dan K. Nah itu peduli terhadap pertanian, dan ini tidak kalah pentingnya dan tidak kalah untungnya berbudaya alpukat. Dan kali ini mungkin alpukat itu sudah memboom, sudah menggila, tapi tidak apa-apa. Di negara kita itu tidak akan over produksi. Karena apa? Alpukat sangat diminati dari mulai kalangan anak-anak, milenial sampai orang tua. Itu alpukat. Apalagi kita dihubungkan dengan kondisi-kondisi konsumsi sekarang ini yang sangat luar biasa. Ya, setelah kita melakukan pemupukan, jangan lupa, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Manakala pupuk tersinari matahari, dan manakala pupuk kena air hujan, maka dia akan larut dan akan menguap dan akan tersuci begitu saja. Oleh karena itu, maka kita gunakan teori berdasarkan pendapat para ahli, pupuk itu harus ditimbun supaya aman dari sinar matahari, aman dari penguapan, dan aman dari pencucian curah hujan. Kita ikuti, kita tanggapi apa yang dikatakan oleh para ahli, oleh para peneliti, karena beliau mengatakan adalah teori-teori, fakta-fakta yang sudah teruji. Kita tutup pupuk ini dengan tanah. Demikian bersama kami, kita bertanya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.